Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin izin aku sekarang sama ahlinya kesini mau melakukan intervensi. Intervensi itu berarti kita bakal mungkin lebih kayak ke edukasi, terus kayak ngajarin beberapa hal terkait keluhan yang udah kemarin nenek bilang gitu kan di pengkajian kemarin. Sebelumnya mungkin mau kontrak waktu terlebih dahulu sekitar 30 menit aja paling, apakah bersedia? Insya Allah. Mungkin nanti di isi intervensi itu ada kayak penjelasan terkait lukanya, terus nanti bakal dikasih tahu juga cara mengganti balutan lukanya nanti. Coba langsung sama ya. Aku izin ya Nenek ya, perkenalkan aku Agnia. Jadi kan kalau Nenek boleh ingat-ingat lagi gitu ya, waktu pengkajian kemarin kan banyak ya dibahas Nenek tuh kerasanya apa aja gitu ya, terus keluhannya apa aja. Nah, yang kita angkat sebagai masalah pada saat ini tuh adalah si visualnya Nenek ini gitu ya. Nah, kenapa ini termasuk yang diangkat? Karena menurut kami menjadi prioritas karena penting gitu ya, Nek, takutnya si bisul ini tuh misalkan kalau kita salah dalam melakukan pembersihannya atau perawatannya nanti jadinya ada risiko infeksi gitu. Jadi boleh mungkin aku izin gitu ya, Nek, buat sekarang mau cek dulu gitu kondisi dari si bisulnya Nenek sekarang gitu. Boleh, Nek? Ini ya. Iya. Di video ini apa teman-teman? Udah boleh sih. Karena susah. Oh iya bener S ya. Iya. Mau yang M. Salah. Pas. Nenek bilangnya nggak beli ukuran, katanya beli sarung tangan lagi. Begitu. Saya juga beli soalnya ini. Dikasih. Kalau Nenek beli yang pakai siapa? Ava. Iya. Nenek malah sekarang pakai sarung tangan. Oke, izin lihat ya, Nek ya. Jadi di sini aku mau izin buka. Ininya kalau emang keras bisa pakai NaCl. Oh, Nenek biasanya langsung. Nah, aku kecuali kalau ini si kasarnya nempel, baru nenek siram pakai itu. Lo kadang sambil mandi, udah mandi langsung dibuka. Oh, bisa langsung. Oh ya udah. Nggak perlu berarti ya, nggak terlalu nempel. Ini di sini kelihatannya Nek, ya bekas diambil itu ya nanahnya. Masanya Ini lukanya bagus, tapi pasti ada nanahnya ya, namanya juga visual, tapi nggak ada bengkaknya ya. Ini sakit nggak kalau ditekan-tekan enggak? Terus kalau Nenek selama ini ngerasa daerah sininya panas nggak, atau Nenek juga demam gitu enggak? enggak. Tapi kadang kalau udah ganti perban ya kan dikasih salep itu nggak begitu lama teh kerasanya kiat-kiat. Oh, gitu. setelah dikasih salep jadinya lebih nyaman. Tapi nggak lama juga. Nggak lama. Di sini kalau dari lukanya juga nggak nambah membesar ya, masih segini aja, alhamdulillah sekitar 2 cm dan nambah. Ya. Kondisinya juga ya lukanya bagus, tapi ya lumayan ada nanahnya, tapi biasanya kamu diambil nanti. Jadi nanti paling kita ada bersihin gitu bagian yang ada nanah-nanahnya. Nah, ada luka yang bagus nih. Luka yang bagus itu dia warnanya merah, pink, seger gitu warnanya. Itu bagus. Nah, ini kan Nenek ada kuning-kuningnya ya, nanahnya. Ini nanahnya yang biasa dibersihin sama. Sip, boleh mungkin langsung ambil dibersihin. Ya tadi kamu gini apa gini, Pak? Lurus. Ya, Mau ulang. aneh. Mau ulang. Pulang lagi aja. Gak apa. Tapi kenapa ya kesini jadi sakit kadang tuh? Yang mana? Yang Jadi nenek kan jalannya susah. Soalnya ini tuh kalau aku lihat ya, waktu terakhir aku bersihin ini tuh nggak
kan yang ini tuh bagian-bagian sini tuh bagian tapi yang ini mah kempes nih, yang ini udah kempes karena waktu dulu tuh ini lebih gede lagi, Gede. bukan gede sih, maksudnya kecil tapi kecilnya kayak jerawat gitu kayak muncul. Sekarang udah lebih mendem ya. Iya sekarang udah juga lebih mendem lagi. Jadi kan Nggak apa sih paling kalau emang takutnya ini kan masih tinggi juga jadinya kalau misalnya nanti udah hitamnya nyebar lagi nanti nenek ke itu aja ke puskesmas lagi. kalau satu bukan ada ya. Biasa kan itu doang. Mana hitamnya teh? Ini ada hitam ini sih. Ini hitam. Kayaknya kemarin juga itu. Asa terakhir mah enggak. Apa aku yang lupa? Merah gak sih Pak ini tuh tempat hitam? Iya merah itu kayak. Anak tua jadi itu. Kemerahan. Oh, masih. Ntar aku mulai kalau kamu udah semprot. Oh, berarti. Tapi nenek pernah beli sendiri. Iya, kalau saya di Padang kan. Coba. Ya. Sakit gak kita kalau digituin? Enggak. Saya terakhir ke sini kan Senin ya. Pokoknya yang itu Habis jalan-jalan itu ya. Kelihatan nggak? Itu udah nenek ganti. Nah, nenek lihat tuh. Itu kan pink ya, pink merah. Yang bagusnya. Jadi si nanahnya harus diambil. Tujuannya kayak itu biar lukanya bagus. Gitu. kalau misalnya udah pink dan merah tuh itu tandanya udah mau sembuh. Terus sampai suka nanyain masih tinggal. Takut kalau misalnya udah hitam. Kalau menghitam, kalau ya ini kan menguning ya pasti kan ada nanah. Kalau udah menghitam sakit ya. Susah, harus beda lagi tindakannya. Dicongkel gitu. Oh gitu. Sampai dia berdarah lagi aja merah ini. Semoga aja yang baik. Amin. Udah sakitnya ini. Enggak. Kelihatan nggak sih Pak? Kita gelap. Kelihatan nggak nih? Ini lebih bagus dari yang terakhir aku ini Nek. Oh udah. Enggak. Kalau yang terakhir aku ini kan masih belum belendung. Sekarang tuh udah kempes ininya. Jadi lukanya tuh awalnya bengkak banget. Sekarang setelah berapa hari kemudian dilakukan intervensi lagi, lukanya sudah tidak bengkak. Berarti anak udah dewasa. Karena pakai sensor itu HP ini siap sekarang. Cuman emang sih lubangnya tuh yang lebih gede. Nah, Nah itu aku. Tapi Nenek nggak ke puskesmas lagi. Gimana? Dari terakhir pas aku datang. soalnya pas tadi buka HP itunya baru masuk, kan dipindah lagi ke Cipadung. Berarti Baru udah masuk pindah. tanggal 1 kemarin. Berarti jadi pindah. Iya. Kan kemarin kan dari Cipadung dipindahin ke Indonesia, Cibiru kan kejauhan. Dan mau minta pindah lagi bulan kemarin tadi ini. Tisuin dulu Tadi dah. dibuka udah pindah. Tisuin dulu dah. Udah kan Pak? Udah kan? Udah yang ini. Enggak ini. Apa? Apa itu? Lu udah. Tapi sakit nggak ini? Enggak. Udah kempes kok. Udah nggak kelihatan di sini lubangnya. Pakai selop itu kayaknya ya. Iya. Karena mahal kayaknya jadi Paten. paten. Nanti
Dan bukan cuma buat bisu, itu tuh buat Oh, buat apa aja? sebagai itu. Katanya kalau kena minyak gitu bisa. Iya, luka mau meringan. Kayak bioplasenta. Kena panas kan biasanya bioplasenta. Iya. Mari ukur dulu. Oh, tengah. Ini pas aku gituin sama dokternya dong. Aku apain? Aku waktu awal-awal ini kan begini. Si bulat balik. Oh gitu. Kata perawat di puskesmas, ini siapa yang itu? Saya kenapa? Ini salah, karena kalau merbang bukan gini, harusnya gini. Ya itu mah yang penting rapat aja, kata nenek saya. Bagus nek. Gimana terus? Ya Kita udah bakal dia kayak gini gitu. harusnya kayak gini, karena kalau masang perban saya. Nenek bilang yang penting itu mah kuat aja. Saya cuma gitu. Udah. Udah. Baik nenek, jadi kan tadi udah selesai ya, alhamdulillah dicek itu lukanya makin membaik, tadi juga udah diganti balutannya ya. Jadi nenek harus tahu gitu yang memang merupakan tanda-tanda infeksi, misalkan bengkak gitu, bengkak gede tiba-tiba bengkak gitu daerah bisulnya teh, terus panas, terus merah. Kalau tadi kan sebenarnya enggak ya segitu mah gitu, udah bagus gitu tadi lukanya. Terus juga pasti merasanya kayak neneknya juga meriang gitu ya ke badannya. Jadi harus tahu tanda-tanda infeksi yang awal tuh kayak gitu. Nah, alhamdulillahnya tadi dicek juga kan, karena nenek juga ini merupakan perawatan dari dokter ya sebelumnya, jadi memang dari kitanya juga lebih ke perawatan di rumahnya, berarti edukasinya. Nah, alhamdulillah dilihat selama ini juga ternyata nggak terlihat ada tanda-tanda infeksi gitu ya. Dari neneknya juga tadi ditanya ya, kondisinya baik-baik aja, nggak ada demam, nggak meriang, nggak sebagainya gitu ya, badannya nggak, di bagian sini juga tadi dipencet-pencet gak terasa nyeri yang sangat nyeri gitu, terus juga nggak bengkak ya. Alhamdulillah kalau untuk saat ini bagus lukanya, kondisi lukanya, mananya juga tadi udah dibersihin ya. Paling gitu ya Nek, paling harus diperhatikan, mungkin boleh diulang nggak ya tadi misalkan tanda-tanda infeksinya apa aja? Bengkak, merah, betul, demam. ya ada demam. Terus juga kalau misalkan ada rasa nyeri yang beda gitu, yang biasanya mah gini aja yang kok tiba-tiba berlebihan jadinya gitu ya. tuh, mungkin boleh. Nah, tadi kan nenek setelah kalau misalnya nanti nenek habis ngelakuin ganti balutan makannya, nanti nenek itu kan tetap harus cuci tangan karena takutnya ada infeksi di tangan gitu kan. Dan itu cuci tangannya itu dilakukan sebelum dan sesudah mengganti balutannya. Nah, untuk standar cuci tangan dari WHO dari Kemenkes itu ada standarnya. Yang pertama tuh ada urutannya, itu namanya cuci tangan 6 langkah. Tadi yang pertama tuh kan kita kasih basmin tangan pakai air dulu, terus nanti kasih sabun, nanti digosok-gosok. Berarti urutannya yang pertama telapak tangan dulu, bisa diginiin, habis itu lanjut ke punggung tangannya nanti diginiin gitu. Habis punggung tangan masuk ke kunci jari, jadi jarinya dikunci-kunci gini. Habis itu nanti bagian ke jempol, ini kita ngusapnya kayak gini. Terus habis nanti terakhir itu ada yang ini, jadi ujung kukunya digeser ke sini ya, dua-duanya gitu. Coba Nenek bisa ulangin nggak urutannya? Sama ya, masukin sabun gini terus ini, terus ini. Ini dulu. Nanti untuk
1 menit aja bisa. Jadi ya Dari awal sampai selesai itu. jadi bener-bener sampai bersih banget. Nanti pas keringnya juga bisa pakai tisu biar lebih kayak airnya juga harus yang mengalir, jangan dikobokan. kalau kobokan kalau misalnya abis cuci tangan yang pakai kobokan dulu bisa cuci tangan pakai yang Mengalir lagi. gitu. Sama kan kalau misalnya kena itu kan ada sempat ngomongin terkait yang kulitnya gatal kalau kena debu. Nah itu tuh biasanya karena bisa jadi karena faktor lingkungan. Kalau misalnya dilihat di sini kan ada kucing juga. Takutnya kan mungkin dari bulu kucingnya nyebar kemana-mana. Jadi saran dari kami gitu mungkin bisa lebih ke faktor-faktor dari lingkungannya, dari ruangannya lebih dilihatin lagi. Bisa kayak kalau misalnya tidur mungkin spraynya diganti sama dekat. Terus kalau misalnya di sofanya apa sih mungkin kayak kucingnya jangan sampai naik mainnya itu bisa kayak gitu lebih bersih. Terus dari ini apa sih kebersihan neneknya juga bisa kayak mungkin mandinya, terus bajunya juga bisa lebih sering jangan dipakai terus gitu. Terus selanjutnya aku mau jelasin terkait ini keluhan nenek yang tentang tidur. Nah itu kan ada bilang kalau misalnya lagi tidur beberapa kali sempat kebangun karena nyeri. Nah kalau nyeri gitu kan biasanya kadang ada rasa panik juga, kayak kenapa nih, takut ini nyerinya kenapa gitu kan dulu. Nah kalau misalnya nanti sampai muncul rasa panik kayak gitu, kalau emang udah bangun lagi, ada kalau di kesehatan tuh namanya teknik napas dalam. Teknik itu dilakuin biar tubuh tuh jadinya relax gitu, jadi relax. Nah untuk urutannya aku contohin dulu ya. Jadi urutan itu kita tarik nafas dulu selama 4 detik, terus nanti ditahan selama 7 detik, dikeluarin selama 8 detik, tapi dikeluarin lewat mulut kayak lagi niup balon. Oke. Tarik nafas 4 detik, tahannya 7 detik, abis nanti keluarin dari mulut. Harus 8 detik, berarti harus pelan-pelan. Kita jangan udah habis sebelum Jangan sekaligus. Oh, boleh praktekin nggak? Coba sama nenek praktek. Aku ngitung nanti nenek yang praktekin. Jadi tarik nafas dulu 4 detik. 1, 2, 3, 4. Tahan 7 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Keluarin dari mulut 8 detik. 2, 3, 4. Itu tuh bisa diulang 3 sampai 4 kali. Nah Sebelum tidur. boleh sebelum tidur. Kalau misalnya nanti pas nenek tidur tuh rasanya kayak nggak enak badannya, nggak relax tuh kayak tegang gitu, bisa pakai cara teknik itu. Sebenarnya teknik ini juga bisa dipakai kapan aja, kalau misalnya lagi panik, lagi deg-degan, lagi nggak tahu kenapa. Terus teknik ini juga ada teknik tambahan yang kalau misalnya invest gitu terjadi, kalau misalnya kondisinya ketika nenek tuh lagi ngerasa sakit tenggorokan atau batuk. Nah teknik itu bisa dipakai, tapi caranya lakuin yang tadi 2 kali, jalan 2 kali, terus nanti yang ketiga kalinya nenek tuh nggak ngeluarin nafas itu nggak pelan-pelan tapi dibatukin. Biasanya itu bikin tenggorokannya lebih lega gitu, ngebantu mungkin dahaknya bisa keluar gitu. Itu bisa dipakai kalau misalnya lagi sakit tenggorokan. Sama mungkin lanjut ke aku mau ngajarin ini. Kalau misalnya sebelum tidur mungkin sebenarnya lebih biar tidurnya agak lebih nyenyak juga, biar badan jadi relax. Selain pakai yang teknik nafas dalam, ada juga namanya relaksasi otot progresif. Itu caranya tuh gampang, ini kayak bikin ototnya tuh tegang terus dilepasin lagi. Jadi caranya mungkin bisa kayak tangan, kalau misalnya otot tuh kan di seluruh tubuh ya nih. Tangan tuh misalnya kayak ini ditek gini, ini diremas Di gini, kepal. agak lama, terus habis dibuka lagi, ngebiarin biar ngerasain 10 detik, biar ngerasain kayak ketegangan di tangannya jadi 10 detik. Itu juga bisa. Berapa kali? Bisa 3 sampai 4, terus senyamannya aja. Terus bisa juga kalau di tangan ada caranya, ini ditekuk ke belakang gini, ke belakang gini sampai nekuk banget, sampai batas nekuknya. Itu kan nanti kerasa tegang di sini. Nanti udah tegang gini, lepasin lagi, tungguin 10 detik kayak gitu. Itu sebenarnya biar si ototnya tuh bisa relax gitu. Kalau untuk badannya sebenarnya lebih ke punggung. Ada yang kayak punggungnya tuh di ke belakang gitu, sampai batasnya. Cuma mungkin takutnya susah nenek ikutinnya, jadi Gini aja. ya terus bisa angkat gini, angkat si apa, tinggal lagi bahunya diangkat, terus nanti
turun lagi gitu. Sebenarnya untuk otot mah bisa di semua bagian, di kaki juga bisa, sudah biar tubuhnya relax aja gitu. Lanjut. Oke, Nenek lanjut ya. Kan tadi udah dibahas banyak gitu soal supaya gimana tidurnya bisa lebih nyenyak. Nah, sekarang balik lagi gitu ya. Yang bisa apa ya namanya mudah atau mempercepat penyembuhan luka ini juga bisa dimulai dari selain yang memang kan tadi supaya memang tidurnya lebih nyenyak, juga intinya kita pengen ngisi kesembuhan luka ini cepat selesai gitu ya. Bisa dimulai dari misalkan nutrisi juga. Nah, bagusnya itu banyakin protein, misalkan ayam, apalagi ya yang murah-murah kayak tempe, tahu yang kayak gitu, itu bagus. Telur, apalagi telur itu bagus buat nyembuhin luka kayak gitu, mempercepat gitu penutupan si lukanya. Terus juga jangan lupa minum air putih ya nih 2 liter, karena misalkan kalau emang kita dehidrasi terus si kebagian kulitnya pun misalkan malah jadi kering, itu bakal jadi sulit juga untuk penyembuhan. Kalau dehidrasi itu jadi kulit itu harus luka tuh harus lembab, tapi nggak boleh juga basah, misalkan dibasahin, ini beda ya. Lembab mah dari dalam tubuh, minumnya cukup 2 liter per hari kayak gitu. Terus untuk dari segi makanan mah insya Allah gampang, kalau nggak macam-macam mah ya, untuk yang sehat-sehat gitu, buah-buahan dan sebagainya. Terus paling tadi karena tadi sama apa juga udah dijelasin gitu ya, peregangan-peregangan dan juga cara pernapasan yang menenangkan supaya nenek bisa tidur lebih nyenyak. Aku mau sedikit mengingetin nenek juga gitu ya, kalau ya barangkali nenek main HP misalkan sebelum tidur jangan main handphone gitu. Jadi kalau bisa tuh wah main ya Nek ya. Nah, main ya sama apa? Kalau bisa teh Karena kalau sambil main HP gampang tidur. ya justru yang mungkin menurut aku ya yang bikin nenek kan pernah bilang kalau sebelum tidur itu butuh sampai 30 menit. Nah itu karena emang otaknya itu nenek masih on, otaknya itu belum mau udahan, otaknya itu masih mengiranya tuh siang karena si cahaya dari handphone itu tadi. Tapi banyak ya faktor lainnya juga kayak makanan. Suka ngopi gak? Enggak ya? Kopi, tapi bukan kopi hitam, itu pun cuma sekali sehari pagi-pagi. Sebenarnya kandungan yang kafein itu, yang mengandung kafein itu nggak hanya di kopi, banyak sih minuman lain juga. Tapi kalau bisa kayak makanan, minuman itu 3 jam, yang berasa gitu ya, 3 jam sebelum tidur tuh udahan. Udah berhenti. Kalau air putih pun sebenarnya kalau bisa 1 jam sebelum tidur itu udah, karena kalau itu mah beda lagi urusannya nih, buat mempermudah kerja ginjal gitu mah ya, nggak ada hubungannya sama nenek tidur. Cuman ya kalau memang yang bagusnya kayak gitu. Dan yang paling penting itu tadi sebelum tidur cobalah untuk gak pegang HP dan lakuin apa yang tadi udah Alfa aja, itu lebih bermanfaat gitu. Karena aku juga pernah nyoba sama nih, aku juga latensi tidurnya kayak nenek 30 menit sampai 1 jam itu baru bisa tidur aku. Tapi kalau gak mainan HP bisa jadi lebih cepat. Kalau aku Sedangkan kalau belum untuk pisan masuk ke kamar, paling cuma melotot aja ya, melotot gitu aja. Jadi hayalan kan lain-lain. Menghayal. Ya enggak. Jadi kalau nenek tidur biasanya gelap atau terang? Kadang gelap, kadang terang sih. Sebenarnya sih nyamannya aja sih, nggak harus terang, nggak harus gelap, tapi intinya bikin lingkungan teh nyaman nih gitu. Tapi kalau kan yang suka gelap kayak aku harus gelapin gitu. Terus juga main HP, sama usahain hindarin habis makan atau minum sesuatu yang bikin kita tidur. Kalau dari aku ya gitu ya Nek ya, penjelasan yang tadi udah aku sama Alfa jelaskan. Mungkin kalau dari ada pertanyaan ya? Cukup dipahami ya. Alhamdulillah. Paling nanti kalau emang ada yang ditanyain mah boleh menyusul gitu ya, nanti chat apa atau chat aku. Nah berikutnya, kalau Rene pernah ingat waktu kita pengkajian kemarin kan banyak yang diisi tuh, yang kita tanya-tanya ke nenek, coba ini apa. Nah itu kan untuk mengetes demensia. Itu mau ulangan. Kayak ulangan, kayak ujian sana ya. Itu kan waktu itu udah dijelasinnya, itu tuh screening untuk demensia. Nah alhamdulillah yang itu bagus kan, gak ada tanda-tanda demensia. Nah
ada satu apa ya Naya, ada satu terapi namanya terapi remembrance. Ini tuh selain untuk menjaga apa ya ingatan nenek gitu ya, kejahatan dahulu nenek atau apapun itu yang memang nenek suka untuk nenek ceritakan, itu juga bisa membantu memperbaiki mood gitu. Apa ya kalau mood kayak perasaan gitu, misalkan nih dulu nenek pernah ke sekolah atau apa, pokoknya diceritain tuh nenek pernah gak ngerasa ketika nenek nyeritain kejadian-kejadian yang dulu kecil itu tuh seneng gitu nyeritainnya. Nah ada itu tuh terapi, namanya terapi remembrance. Nah sekarang itu ya kita mau coba gitu nih untuk dengar gitu cerita-cerita nenek, apa aja yang mau nenek ceritain ke kita terkait zaman dulu. Misalkan kalau aku mah nenek ya, kakek neneknya dari zaman sama Indonesia aja masih tuaan kakek nenek aku gitu ya. Nah aku teh sering banget dulu diceritain waktu kakek dijajah, waktu nenek penjajahan. Aku sering seneng ngedenger ceritanya, kakek juga seneng ceritanya. Nah, mungkin boleh gitu sama nenek juga dilakuin ke kita gitu, barangkali juga nanti ya kalau kan kita bisa berbagi cerita gitu. Nenek masa Buddha dulu atau apa gitu yang nenek ingat yang bikin nenek senang. Sekali lagi gitu, ini tuh untuk balik lagi juga supaya selain untuk memperbaiki perasaan gitu ya, mood, tapi juga sekalian kita untuk mengatur juga gitu pendapat gitu, apa sih namanya, terhadap kejadian-kejadian yang sudah lalu gitu. Ya baik, mungkin nenek mungkin cukup mungkin dari kita intervensinya, karena kan tadi juga nenek udah nggak ada pertanyaan lagi, terus terapinya juga udah selesai preparedness-nya. Mungkin dari kamu mau mengucapkan terima kasih banget terlebih dahulu karena nenek udah bersedia untuk dikaji dan diintervensi oleh kami. Terus kami juga terima kasih karena nenek udah meluangkan waktu dan sudah kooperatif selama 2 kali kedatangan kami dari pengkajian intervensi. Mungkin dari nenek ada yang mau ditanyain dulu Ya sama nenek juga makasih kita udah mau berkunjung ke sini, udah mau meriksa nenek segala rupanya. Semoga kalian sehat selalu, lancar kuliahnya ya. Ditunggu lagi kedatangannya. kesini lagi. Iya, terima kasih Tapi kita. kesini laginya main ya. Iya. Bukan udas. Bukan ini. Bukan nugas ini lagi. Alhamdulillah kalau emang gak ada yang mau ditanyain ya tadi. Kita udah ngucapin terima kasih. Makasih juga gitu ya nenek udah selalu mau kerepotin kedatangan senang kita, hati. kerepotin. Setiap datang ke sini gitu ya ngerepotin. Kalau emang udah gak ada yang mau ditanyakan cukup, nanti kita izin mungkin untuk videonya di share lagi, terus juga untuk ya tadi dokumentasi foto luka nenek dan sebagainya juga nanti kita taruh di tugas gitu ya Nek. Iya. Kita izin untuk hal tersebut. Insya Allah semoga jadi bermanfaat juga gitu buat nenek sama buat kita. Amin. Kalau gitu dari kita juga pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.